Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Haryani dari program studi teknik komputer kelas A Universitas Negeri Makassar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU beserta dengan contoh soalnya. Jadi untuk algoritma penjadwalan CPU ini ada 4. Yang pertama itu first come first serve, yang kedua shortest job first, yang ketiga priority scheduling, dan yang keempat round robin. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Jadi algoritma penjadwalan CPU yang pertama adalah first come first serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam pivotal queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Kemudian untuk contoh soalnya, berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Di sini terdapat sebuah tabel dengan proses arrival time dan burst time-nya masing-masing. Yang dimana P1 arrival time-nya 0 dan burst time-nya 7, kemudian P2 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 5, selanjutnya P3 arrival time-nya 2 dan burst time-nya 3, dan yang terakhir P4 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 5. Kemudian untuk Gantt chart, jadi dalam kasus Gantt chart ini, job yang arrival time-nya paling kecil adalah P1, maka duluan dimasukkan ke Gantt chart. Setelah itu, masukkan burst time-nya ke dalam timeline. Proses selanjutnya yang dikerjakan adalah P3 dengan arrival time-nya adalah 2, maka dimasukkan ke dalam Gantt chart dan tambahkan timeline yang tadi dengan burst time milik P3 dengan burst time-nya adalah 3, sehingga didapat 7 ditambah 3 sama dengan 10. Tambahkan 10 dengan burst time yang dimiliki proses selanjutnya yang harus dikerjakan, yaitu P4. Maka 10 ditambah 5 sama dengan 15. Terakhir, proses yang terakhir diproses yaitu P2 ditambahkan dengan 15 dengan burst time-nya P2 yaitu 5, jadi didapat 20. Kemudian untuk waiting time, jadi rumus untuk waiting time itu adalah waktu mulai dikurang dengan arrival time. Jadi untuk P1 waktu mulainya adalah 0 dikurang dengan arrival time 0, hasilnya adalah 0 milisecond. Kemudian untuk P2 waktu mulainya itu 15 dikurang dengan arrival time-nya 4 sama dengan 11 milisecond. Kemudian P3 waktu mulainya itu 7 dikurang dengan arrival time 2, hasilnya sama dengan 5 milisecond. Kemudian yang terakhir P4 dengan waktu mulainya 10 dikurang dengan arrival time-nya 4, hasilnya sama dengan 6 milisecond. Kemudian untuk average waiting time, rumusnya adalah jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi untuk jumlah waiting time-nya itu adalah 22 dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 4, sama dengan 5,5 milisecond. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode first come first serve adalah 5,5 milisecond. Algoritma penjadwalan CPU yang kedua adalah shortest job first atau SJF. SJF merupakan proses penjadwalan yang ada di ready queue dan akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. FJF memiliki dua sifat. Yang pertama non-preemptive, tidak dapat diinterupsi atau metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Dan yang kedua preemptive, dapat diinterupsi atau metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Hampir sama dengan non-preemptive, namun preemptive sangat memperhatikan kedatangan proses selanjutnya. Apabila ada proses baru yang datang, maka proses yang sedang berjalan langsung membandingkan burst time-nya. Selanjutnya yang lebih kecil yang akan didahulukan. Kemudian untuk contoh soalnya, diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time-nya sebagai berikut.
Untuk P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 8. Selanjutnya untuk P2 dengan arrival time 3 dan burst time-nya 5. Kemudian P3 dengan arrival time-nya 5 dan burst time-nya 2. Dan yang terakhir P4 dengan arrival time 6 dengan burst time 6. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan non-preemptive shortest job first atau SJF. Untuk penyelesaiannya itu, yang pertama adalah Gantt chart, yaitu waktu mulai untuk P1 adalah 0, kemudian untuk waktu mulai P3 adalah 8, selanjutnya untuk P2 waktu mulainya adalah 10, dan yang terakhir P4 waktu mulainya adalah 15. Dan jumlah keseluruhan dari burst time-nya itu adalah 21. Walaupun P1 burst time-nya 8, tapi diproses terlebih dahulu karena P1 datang pada arrival time 0, sedangkan pada waktu arrival time 0 belum ada proses lain masuk. Jadi P1 tidak bisa dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Selama berjalan P1, ada P2, P3, dan P4 datang. Maka proses selanjutnya diperhitungkan dari perbandingan burst time P2, P3, P4. Inilah burst time yang paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Urutannya yaitu P3 sama dengan 2 milisekund, P2 sama dengan 5 milisekund, dan P4 sama dengan 6 milisekund. Kemudian untuk waiting time, rumusnya yaitu waktu mulai dikurang dengan arrival time. Jadi untuk P1, waktu mulainya adalah 0 milisekund, dikurang dengan arrival time 0 milisekund, hasilnya adalah 0 milisekund. Kemudian untuk P2, waktu mulainya adalah 10 milisekund, dikurang dengan 3 milisekund sama dengan 7 milisekund. Kemudian untuk P3, 8 milisekund dikurang dengan arrival time 5 milisekund sama dengan 3 milisekund. Kemudian yang terakhir P4, waktu mulainya adalah 15 milisekund dikurang dengan arrival time 6 milisekund sama dengan 9 milisekund. Jadi untuk average waiting time-nya itu adalah jumlah dari waiting time. Jadi jumlahnya adalah 19 dibagi dengan jumlah proses. Jadi jumlah prosesnya itu adalah 4. Jadi 19 dibagi 4 sama dengan 4,75 milisekund. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan shortest job first non-preemptive adalah 4,75 milisekund. Selanjutnya untuk contoh soal dari shortest job first preemptive, yaitu diketahui ada 4 proses yang arrival time dan burst time-nya sebagai berikut, yaitu P1 dengan arrival time 0 dan burst time-nya 8, kemudian P2 dengan arrival time-nya 3 dan burst time-nya 5, selanjutnya P3 dengan arrival time-nya 5 dengan burst time 2, dan P4 dengan arrival time 6 dan burst time 6. Hitung waiting time dan average time menggunakan metode penjadwalan preemptive shortest job first atau SJF. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu Gantt chart. Jadi untuk waktu mulai P1 ada 3, yaitu 0, 3, dan 7 milisekund. Kemudian untuk P3 ada 2, waktu mulainya adalah 5 dan 6 milisekund. Kemudian P2 waktu mulainya itu adalah 10 dan P4 waktu mulainya adalah 15. Kemudian untuk jumlah keseluruhan dari burst time itu adalah 21. Selanjutnya untuk waiting time, untuk P1 itu adalah 0 milisekund ditambah dengan 2 milisekund sama dengan 2 milisekund. Kemudian untuk P2 waktu mulainya adalah 10 milisekund dikurang dengan arrival time milisekund, yaitu 3 milisekund sama dengan 7 milisekund. Kemudian untuk P3 dengan waktu mulai 5 milisekund dikurang dengan arrival time 5 milisekund sama dengan 0 milisekund, dan P4 dengan waktu mulai 15 milisekund dikurang dengan arrival time yaitu 6 milisekund sama dengan 9 milisekund. Selanjutnya untuk average waiting time, yaitu jumlah keseluruhan dari waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi untuk jumlah waiting time-nya itu adalah 18, kemudian jumlah prosesnya itu ada 4, jadi 18 dibagi 4 hasilnya sama dengan 4,5 milisekund. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan shortest job first preemptive adalah
4,5 milisekund. Algoritma penjadwalan CPU yang ketiga adalah priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara 1/0 burst dan CPU burst, dan yang terakhir adalah tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu preemptive. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Kemudian yang kedua, non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Kemudian untuk contoh soalnya, yaitu misalnya terdapat 5 proses P1, P2, P3, P4, dan P5 yang datang secara berurutan dengan CPU burst dalam milidetik. Jadi untuk P1 burst time-nya itu 10 dengan priority 3, P2 dengan burst time-nya 1 dengan priority 1, P3 dengan burst time-nya 2 dengan priority 3, kemudian untuk P4 burst time-nya 1 dengan priority 4, dan P5 dengan burst time-nya 5 dan priority 2. Untuk penyelesaiannya yang pertama itu Gantt chart. Jadi untuk waktu mulai dari P2 adalah 0 milisekund. Kemudian untuk P5 waktu mulainya adalah 1. Selanjutnya untuk waktu mulai dari P1 adalah 0 milisekund. Selanjutnya P3 waktu mulainya adalah 16 dan P4 waktu mulainya adalah 18. Kemudian selanjutnya untuk waiting time, P1 waktu mulainya adalah 6 milisekund, P2 waktu mulainya adalah 0 milisekund, P3 waktu mulainya adalah 16 milisekund, P4 waktu mulainya adalah 18 milisekund, dan P5 waktu mulainya adalah 1 milisekund. Selanjutnya untuk average waiting time dengan rumus yaitu jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi untuk jumlah waiting time-nya itu 41 dibagi dengan 5, karena jumlah prosesnya itu ada 5, hasilnya sama dengan 8,2 milisekund. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan priority scheduling adalah 8,2 milisekund. Algoritma penjadwalan CPU yang keempat adalah round robin. Round robin merupakan salah satu penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Jadi untuk contoh soalnya, yaitu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan metode round robin. Jadi untuk P1 arrival time-nya 0 dengan burst time 8, P2 arrival time-nya 3 dengan burst time 5, P3 dengan arrival time 5 dan burst time-nya 2, dan P4 arrival time-nya 6 dengan burst time 6. Metode round robin yaitu metode yang setiap prosesnya memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktu yang telah diketahui. Di sini quantum time diketahui 3 milisekund. Jadi untuk penyelesaiannya yang pertama itu adalah Gantt chart. Jadi untuk waktu mulai P1 ada 3, yaitu 0 milisekund, 11 milisekund, dan 19 milisekund. Kemudian untuk waktu memulai P2 ada 2, yaitu 3 dan 14 milisekund. Kemudian untuk P3 waktu mulainya adalah 6 milisekund. Dan P4 waktu mulainya ada 2, yaitu 8 dan 16 milisekund. Selanjutnya untuk waiting time, jadi untuk P1 itu terdapat 3 waktu mulai, yaitu 0 milisekund, 11 milisekund, dan 19 milisekund. Jadi 0 milisekund ditambah 11 dikurang 3 milisekund, jadi 3 ini didapat dari P1 dengan waktu mulai 0, yaitu 3. Kemudian ditambah dengan 19
dikurang 14 milisecond. Jadi 14 ini juga didapat dari P1 dengan waktu mulai 11 yaitu 14 milisecond. Jadi hasilnya sama dengan 13 milisecond. Kemudian untuk P2 waktu mulai 3 dikurang dengan arrival time 3 milisecond ditambah 14 dikurang 6 milisecond. 6 milisecond ini didapat dari P2 yang waktu mulainya 3 yaitu 6 milisecond. Jadi hasilnya sama dengan 8 milisecond. Kemudian untuk P3 waktu mulainya 6 milisecond dikurang dengan arrival time 5 milisecond, hasilnya sama dengan 1 milisecond. Dan untuk P4 waktu mulainya itu ada 2 yaitu 8 milisecond dan 16 milisecond. Jadi waktu mulai 8 milisecond dikurang dengan arrival time 6 milisecond ditambah dengan 16 milisecond dikurang 11 milisecond. Jadi 11 milisecond ini didapat dari P4 dengan waktu mulai 8 milisecond yaitu 11. Hasilnya adalah 7 milisecond. Kemudian untuk average waiting time itu dengan rumus jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses. Jadi jumlah waiting time-nya itu 29 dibagi dengan 4 karena jumlah prosesnya adalah 4. Jadi hasilnya sama dengan 7,25 milisecond. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan pada metode penjadwalan round robin adalah 7,25 milisecond. Dan penjelasan saya mengenai algoritma penjadwalan CPU beserta dengan contoh soalnya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.